Kita satu dalam doa ya. Bersamamu Bapa, kami berkumpul umatmu, anak-anakmu semua dari seluruh pelosok GBI City Love, di mana jemaatmu berada, di situ Engkau ada. Temani kami, tuntun kami, nyatakan hatimu, nyatakan perkataanmu, karena firman yang kami ketahui dan kami mengerti, firman itu memerdekakan setiap kami, sehingga iblis tidak bisa menipu kami. Tapi kami hidup dalam kebenaran, dalam kemerdekaan, intim bersama Yesus dan menikmati hadiratnya dan berkatnya. Urapi firman-Mu malam hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Malam hari ini saya membagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya, membaca dari Yohanes 12. Dan saya undang untuk kita memulai dengan baca Yohanes 12 lebih dahulu. Judulnya kasih agape yang mengancam. Nah, ini judulnya is very interesting, tapi kalau kita baca Yohanes 12 kita akan ngerti. So saya akan mulai dengan membaca Yohanes 12 dulu ayat 1 sampai ayat 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya ya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal itu, mengingat hari penguburanku. Karena orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." So, malam hari ini saya melihat seorang wanita yang secara extravagant, secara gila-gilaan, secara mahal sekali, secara berkelas, menyatakan cintanya kepada kekasih jiwanya, penyelamatnya, Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Yesus sahabat dari keluarga ini, yang keluarga di mana Lazarus dibangkitkan dari mati, Yohanes 11. Dan ternyata ada satu orang yang tersinggung banget nih, karena apa yang dia lakukan, namanya Yudas Iskariot. Bahkan dia bisa memonetize berapa nilai daripada expression daripada keintiman kasihnya Maria kepada Yesus. Itu dinilai sama dia. Pasti dia kalkulatornya jalan sekali ya. Nah, dia kalkulasi benar-benar like, emang Yesus segitu nilainya. Buat Yudas Iskariot, ternyata apa yang Maria lakukan membongkar kondisi hati daripada si Yudas. So hari ini saya mau bagikan kepada Anda. Pada waktu kita melakukan apa yang Tuhan suruh in obedience, because kita sebagai umat Tuhan lahir baru, dikasih hati baru, roh baru, tempat Roh Kudus tinggal. Nanti Roh Kudus bersaksi ke roh kita bisa berseru ya Aba, ya Bapa, sehingga kita doa ngikutin format yang Yesus ajarkan. Kalau datang waktu berdoa datang ke Bapa. Bukan datang ke Allah yang maha besar, but He's our daddy. Dia abah kita, dia papa kita. That means relationship, hubungan itu sangat penting bagi Allah Bapa kita daripada what you do. Nah, seringkali iman kita tuh dites. Ngetes orang lain yang ngelihat iman kita juga, apakah kita betul-betul murni mendengar suara Tuhan. Nah, so hari ini saya di slide yang kedua, saya kasih pertanyaan dari pengalaman saya pribadi. Pada waktu kita menyatakan iman kita yang Tuhan taruh. Nah, ini nggak ada di slide, di 2 Korintus 4 ayat 13. Rasul Paulus tulis surat kepada jemaat Korintus yang sangat ahli filosof,
filsuf, ahli filsafat, karena mereka orang Greka, orang Yunani, dan mereka selalu nyindir, selalu nyerang si Rasul Paulus, guru mereka, rasulnya mereka. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus, kalau kita terima roh iman, kita akan percaya, oleh sebab itu kita berkata-kata. Nah, apakah perkataan dan perbuatan kita itu untuk menyenangkan Tuhan, untuk mentaati Tuhan itu because of faith, itu iman atau karena optimisme? Kita berpikir positive thinking. Contoh, udahlah, Tuhan udah ngomong, semuanya pasti beres. Tapi faktanya, nggak ada apa-apa, realitanya we have nothing. Namun kita mesti ada tanggung jawab, misalnya bayar utang atau bayar tagihan-tagihan kredit card, but we have no money. Mau reparasi rumah, mau renov atau memperbaiki mobil yang nggak bisa kepake lagi. Nah, kalau seseorang itu berbicara apa yang Tuhan sampaikan, that is a faith confession, pengakuan iman. Taunya itu iman, bukan iman itu, apakah itu iman apa bukan, itu dari mana? This life kita akan diuji sama Tuhan. Apakah orang itu ngomong by faith atau ngomong optimisme? Saya kira-kira 3 bulan yang lalu, saya itu didatengin sama satu jemaat kami yang memang broken home dan memang menyedihkan sekali divorce-nya, dan semua ini dilakukan mendadak oleh mantan suaminya. Dan tidak ada pertemuan di pengadilan, tidak ada, semuanya pokoknya secara paksa, dan istri dan putranya tuh nggak dapat apa-apa. So they're really starting from ground zero. Saya bantu untuk pekerjaan, maminya is a very capable woman. Dan kemudian anak-anaknya sekolah di mana sekolah kami berada. And found out di SMP-nya, kami nggak ada SMP. So di SMP-nya di sekolah lain, dia datang suatu hari 3 bulan yang lalu and saying, Miss Indri, Pastor Indri, thank you so much for what you have invested in my life. Dia dapat medali, dia juara semua mata pelajaran di sekolah SMP-nya. And she really thank me because dia secara fisik dia nggak gitu sehat, and sangat kecil, mungil, nggak kayak anak SMP lah ukuran badannya. Namun dia excellent di dalam all the other subject yang maminya nggak percaya dia mampu, but she was excellent. Cuman it was just a small Christian school ya, sekolah kayak homeschooling gitu. Dan pada waktu dia salaman ke saya, tunjukin pakai medali emasnya yang seperti emas, tiba-tiba hati saya melonjak kuat, and Tuhan ngomong, test this one, okay? Tuhan minta kamu, bagaimana kalau kamu didaftarkan SMA di sekolah international school? Nah, kita tahu maminya just a mere staff dan tidak punya, she has nothing. Pokoknya ada harta dari orang tuanya tuh gone. And terus dia bilang sama maminya, langsung nyeletuk ke saya, oh mana mungkin Ibu Indri, cannot Pastor Indri, it's just too expensive. Wow, do you know sekolah itu uang sekolahnya bisa 300-400 juta? No way. Saya nggak mau kasih beban ke Ibu Indri. No way. Forget it. Terus saya ketawa joyfully, saya bilang, kok saya kesuka-cita ya ngomong begini ya. You know, kalau Allah Bapa berbicara and He provides. So don't worry about it. Kalau memang Allah yang nyatakan, pasti terjadi. So kira-kira 2-3 hari kemudian saya tanya sama maminya lagi. So what do you think? Putranya excited nggak? I'm still excited. I'm still happy. I don't know why anak orang aku kok yang happy gitu loh. Oh anak saya kepingin sekali ke sekolah internasional gitu. So go. Dan saya barusan telepon school direktur sekolahnya. And dia excited. Dia bilang dia udah atur sama prinsipalnya yang orang Amerika yang about to fly ke luar negeri untuk liburan. Saya bilang oke. So saya telepon keluarga ini, the young widow with the 3 sons. Saya bilang, if your son is interested and still interested, and I know you don't believe it, itu kepala sekolahnya nunggu, kepingin ketemu sama anak kamu, just for a half an hour sebelum dia ke airport. Oke, langsung anaknya sudah pergi, pakai Grab motor, pergi dan ketemu prinsipalnya.
Pembicaraan yang katanya setengah jam menjadi 5 jam. The principal so excited with him, sangat-sangat senang sekali sama anak muda ini, and jadi teman dialog yang brilliant, smart, smart boy. Terus dia bilang gini deh, hari Jumat ada tes untuk beasiswa, scholarship. Why don't you apply for scholarship? I guarantee you're gonna get it. Terus dia bilang, oke, itu ujian 5 jam ya, kamu mesti thorough, jangan sampai nggak lulus loh ya. I believe you can pass the test. So he did. Ujian 5 jam dia selesaikan 2,5 jam. And she got a high ranking. Padahal ini anak gak suka math, gak suka science. Somehow he did it all well. Terus setelah 2 minggu gak ada kabar. Everybody was restless. Tapi maminya just kayak kill it. Ya udahlah, gak akan dapat lah. Kita juga gak akan mampu kok. Saya bilang, do you know scholarship mean you don't pay? So why are you worried? Jadi dia try to kill my faith, my joy. Wah, dia benar-benar mau dimatiin, saya punya iman. Tapi saya excited terus soal dialog dengan putranya. Are you still excited? Okay. When you contact the school, contact assistant school directornya, and I'll contact the school director. Dia masih di Amerika. After that, 2 days later, I got the reply di email. Oh, the result is fantastic. Aduh, ini anak mah pasti dapat beasiswa. And so I call up the school director. I said, can you give me 100% scholarship please? Mestinya dia dapat 100%. Unfortunately, sekolahnya cuma kasih 100% scholarship to one student every academic year. Dan itu udah diambil di bulan Oktober yang lalu untuk oleh satu anak karena nggak ada anak lain. And your alumni student came late, datangnya terlambat. Oh, it's okay, but 80% di cover sama sekolah. So next year he can re-enroll and get the 100% kalau waktunya tepat. I said okay. So 80% not bad. I mean kita bisa nabung, kita bisa bayar per bulan. It was just amazing. So apa yang mustahil bagi orang yang nggak punya uang, kayaknya dia renungkan, dihitung-hitung gitu ya, karena dia akuntan juga maminya nih ya. Dia pakai financial planning segala macam. Wah nanti dia kalau lulus tahun ketiga, mesti sediakan berapa biaya, Bagaimana dia mentally, nanti situ sekolahnya isinya anak-anak yang dari keluarga mampu, and dia datang ke sekolah pakai Grab motor. And you know what? Maminya punya concern dengan pikiran dan saya sebagai orang tua mesti tanggung jawab, segala macam mentalnya, ekonominya. And then the boy said, Mom, don't worry. Aku udah punya langganan. Aku udah ukur dari rumah ke sekolah, balik lagi, hujan, nggak hujan, kalau hujan kayak apa, sudah diukur. No issue. Even my tabungan juga cukup. I'll be okay. And anak itu masuk sekolah, still today, dia menjadi one of the best student that encourage the whole school. Even though dia ke sekolah naik motor Grab loh. Sementara teman-temannya pakai Alphard, pakai Jaguar. Dia nggak ada kegoncangan. And he said, ini loh yang diajarin di foundationnya. When I was in preschool and kindergarten and primary, we are taught how to know there's a leader in you that you need to develop. Yang bikin kita sukses bukan materi. Yang bikin kita sukses if we know who we are. And if we know your identity, we are secure. Kita nggak shaken by the lingkungannya. Nah, waktu dia ngomong seperti ini, anak SMA 1 ini, yang nggak punya apa-apa, yang nggak pernah mimpi di sekolah di internasional, till today dia favorit school debate, school pembawa acara. He's a good speech maker, encouraging his friend yang dari keluarga mampu-mampu, tapi yang nggak mampu to have confidence. Dia yang ngelesin, dia yang bantuin dia. So he get a lot of blessing. Dia dapat berkat-berkat, tabungannya meningkat. Jadi dia sekarang, I can go to school, Mom. Dijemput teman, dan aku pulang diantar teman. No more motorcycle. You see, iman itu membuat yang nggak kelihatan menjadi tidak mustahil, menjadi ada. Dengan iman sebesar biji sesawi. One thing about iman itu beda sama optimisme ya. Orang yang berjalan dengan iman itu orang yang yang berani ambil resiko. Kita belajar saya mesti pakai the Message Bible. I really like apa yang Yesus ngomong kepada wanita pendarahan ini, yang 12 tahun pendarahan. Boleh ya? Saya sedikit pakai Inggris ya.
So there's a woman who has suffered a condition of hemorrhaging for 12 years. Ini wanita 12 tahun pendarahan. And long succession of physician have treated her, daftar dokter terbaik udah melayani dia sampai dia bokeh, kondisi fisiknya semakin buruk. She became worst of all, but she had heard about Jesus. Nah, ini kuncinya nih. She had heard about Jesus. Dia udah mendengar tentang Yesus. So she slipped in from behind and touched his robe. Dia nyelinap dari belakang, dia pegang jubah dari Yesus. Untuk Bapak Ibu ketahui, budaya orang Yahudi, wanita yang berdarah dianggap najis dan tidak boleh keluar rumah. Dan kalau dia najis, apakah itu haid ataukah pendarahan seperti ini, dia mesti jalan. Kalau sampai mesti keluar rumah, dia mesti berkata najis, najis. Jadi orang-orang laki akan minggir. Dan that's what she has to do selama 12 tahun kalau dia pergi ke dokter. Tapi kali ini karena dia mendengar Yesus, iman ini loh, bukan optimisme loh ini. Dia merayap dari belakang di antara pria-pria yang bergerombolan mengelilingi Yesus. Dan dia pegang jubahnya Yesus yang adalah pria. And she was thinking to herself, dia mikir ke dirinya, if I can put a finger on his robe, aduh kalau satu jari aja bisa nyentuh jubahnya, I can get well. Iman membuat kita percaya dan berkata-kata. That's typical iman. And the moment she did it, the flow of blood dried up. Langsung dia sentuh dan langsung darahnya itu kering. She could feel the change and knew her plague was over and done with. Dia bisa ngerasa perubahannya dan tahu tulahnya itu udah selesai dan dia udah bersih. At the same moment, yang menariknya, Jesus felt energy discharging from him. Yesusnya juga kerasa ada tenaga keluar dari badan dia. Nah, Bapak Ibu sekalian mesti tahu ya, iman membuat dia mengambil resiko tinggi loh. Lihat, dia sudah keluar tanpa teriak-teriak, dia berdarah. Dia pegang jubahnya Yesus, laki-laki. Dia udah melawan arus budaya Yudaisme. Nah, lihat apa yang Yesus katakan kepada dia. Jesus turned around to the crowd and asked. So Yesus muter dan dia lihat orang-orang banyak yang di sekitar dia. Dan dia bertanya, who touched my robe? Siapa yang pegang jubahku? His disciples, that 12, what are you talking about? Kamu ini ngomong apa? With this crowd pushing and jostling you. Orang banyak ini desek-desek sama kamu. Masih nanya, who touched me? Belasan orang menyentuh kamu. But he went on asking and looking around. Tapi Yesus gak berhenti loh. Terus dia nyari siapa sih yang megang dia. And looking around, see who had done it. The woman. Knowing what had happened. Karena perempuan itu tahu apa yang telah terjadi. Knowing she was the one. Dan tahu dialah yang membuat tenaga itu keluar dari badan Yesus. Step up. So dia step up. And langsung in faith, she knelt before him. Dia tersungkur di kakinya Yesus. And langsung dia bercerita, bersaksi. What had happened from the beginning till the end. Kalau Bapak Ibu ketahui di ayat sebelumnya, di ayat 24, 23, 22-nya, itu Yesus tuh dipanggil sama Jairus, kepala rumah ibadat yang anaknya mati. Udah panik, depresi si Pak Jairus. Dipotong sama perempuan ini. So I learned something, saya belajar satu hal. Faith is not in a hurry. Iman itu gak tergesa-gesa loh. Iman itu gak parno. Iman itu gak panik. Iman itu kalem, slowing down. Tenang, tidak tergesa-gesa. See, Jesus even delay. Pergi ke rumahnya Jairus. And Jesus juga dengan tenang. Make sure dia melihat dan semua orang melihat bahwa perempuan yang sentuh dia. Ini cara Yesus memulihkan martabat wanita yang sudah terkenal 12 tahun najis loh. Dia sama dengan najis. Tapi hari itu, dia dideklarasi, dipromosi. Ini orang yang bersih. Dia sembuh, dia sehat, dia tidak ada kenajisan. Publicly, sebetulnya Yesus melakukan a mental healing, kesembuhan mental, harga diri. So the woman, knowing what had happened, knowing she was the one, step up in faith and knelt before him and gave him the whole story. And Jesus said to her,
daughter. Tidak dipanggil wanita, tapi dipanggil my daughter, my child. Daughter, you took a risk of faith. Wah, ini yang bikin saya suka ini. Oke, ini aklamasi dari Yesus sendiri loh. You took a risk of faith. Bapak Ibu sekalian, iman bukan iman kalau Anda nggak ambil resiko. Baru iman, if there is nothing and you believe there is something, and you declare there is something, karena iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan, bukti segala sesuatu yang kita belum lihat. And Jesus said, you took a risk of faith. Tapi statusnya udah jadi anaknya Allah loh, bukan perempuan najis. And now you are healed and whole, live well, live blessed, and be healed of your plague. Ini dikatakan publik, semua orang laki itu dengar. A majority, orang-orang yang bergerombolan di sekitar Yesus, laki semua, nggak mungkin perempuan. Itu melawan budaya Yahudi. So, malam hari ini saya mau tantang Anda semua. Saya pakai kata-kata ini, I just pop up in my brain. Saya tanya ke maminya, anak itu. You know, where is your risk of faith? If you're a good wirausahawan, you're a risk taker. Do you know faith is a risk taking? Berani percaya apa kata Tuhan. Itu resiko loh. Your life is at stake. But then there is a joy of the Lord in your heart. Karena itu bukan dari optimisme, bukan positive thinking. That's the voice of God. Itu suara Tuhan yang declare ke kita. So, malam hari ini saya mau tantang Anda semuanya. Are you listening to God's voice? Are you spending time with the Lord? Saya suka, itu favorit lagu saya tuh tadi, penyembahannya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Tidak mungkin Anda bisa punya iman yang berani ambil resiko tanpa Yesus menyertai Anda. The fact kita punya iman karena Allah beserta kita. Tidak ada satu perang yang Daud menang tanpa, bahkan Saul yang akui, tanpa Allah menyertai Daud. So in this season, selama pandemi, yang saya fokuskan cuma satu. Am I aware that God is with me? Bagaimana saya ini bisa sadar diri kalau Tuhan tuh nggak pernah tinggalkan aku atau biarkan aku in my day-to-day life. Waktu saya di kamar mandi, waktu saya persiapkan diri, waktu di kantor menghadapi tantangan-tantangan, is God with me? Atau I take matters into my own hand? Karena manusia lama saya, Indri yang dulu sebelum bertobat, itu jago neon itu. Kalau ada kesulitan, ambil alih, take over, I'm in charge, dan saya bikin solusinya. Sampai nanti gagal, ditimpukin batu, dicomoin, sakit hati, kepahitan, marah-marah, and lose relationship. But today, ternyata boldness, keberanian itu diperoleh bukan dari karena saya berani nekat, bodoh nekat ambil risiko sendiri. Dan dengan jumawa, seperti jagoan neon menyelesaikan semua. Sini, gue beresin. No, faith waits for God. Yang namanya iman, kita jago menanti Tuhan. Because it's not us yang fulfilling it, it's God doing it. Gak mungkin wanita itu berani menyentuh jubahnya Yesus, melawan budaya orang Yahudi. Yang wanita pendarah berani datang ke perkumpulan laki. Nah, kalau Allah nggak mengerjakan sesuatu dalam dia, nggak mungkin dia berani percaya. God is doing something. Sebelum kita bisa percaya, Tuhan sudah bekerja duluan. Makanya 2 Korintus 4 ayat 13, faith itu bukan kata benda. Faith is a person. Iman itu pribadi. Kalau di bahasa Inggrisnya, Ibrani 11 ayat 1. Kalau bahasa Indonesia nggak ada. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Bahasa Inggrisnya, in most translation, I think all. Now faith is. Sekarang iman adalah present tense loh. And currently, right now. Is what you hope for. Now faith is. So, faith is a pribadi. It's not, itu bukan hasil, bukan akibat, tapi a pribadi. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus, is a spirit, namanya spirit, punya pribadi, punya perasaan, punya intelek, punya kemauan. That is a pribadi. So, iman itu sama dengan kita ngambil resiko,
Karena percaya, nggak ada yang mustahil bagi yang percaya. Tapi belum lihat apa-apa loh. And we know that we know. Dan apa yang kita tahu itu di dalam kita. Setiap kali Alkitab berkata, and sekarang kamu tahu. Kalau Paulus menulis sekarang kamu tahu. Itu bukan tahu di pengetahuan. It's not head knowledge. Tetapi heart knowledge. Kita tahu dan tahu kita lahir baru. Otak nggak bisa cerna. But our inner man, manusia batin kita, we know, ada kesaksian. I'm born again. So berapa dari Anda tahu bahwa manusia lama kita itu tidak ingat dan tidak kenal Yesus dan tidak punya ingatan akan Yesus. Kalau Anda mau tahu manusia lama kita siapa? Well, 2 Korintus 5:17 berkata, barang siapa dalam Kristus yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kamu adalah ciptaan baru. So there's manusia lama dalam kita and ada ciptaan baru yang datang. Nah, kalau kita hidup dengan manusia lama itu adalah pribadi Adam sesudah jatuh dalam dosa. Itu sistem yang serupa gambar rupa Allah udah rusak total, nggak ada sama sekali. Nah, pribadi ini menolak berdamai dengan Allah yang datang di Kejadian 3 ayat 8 di hari yang sejuk untuk mencari Adam. Dan Adam nggak mau berdamai, Adam harus keluar dari Taman Eden. Di Taman Eden Adam tidak perlu cari nafkah. Di Taman Eden everything is provided. Dia bisa makan buah dari macam-macam pohon dengan bebas dan harus makan dari situ. Yang dia kerjakan cuma maintenance, pengelolaan, cultivate and maintenance. Tetapi dia nggak usah cari nafkah. Beda ya, memelihara sama cari nafkah tuh beda loh. Kalau cari nafkah kita gali untuk memperoleh sesuatu bagi kita. Kalau ini nggak usah digali-gali. Sungainya ada emas, ada krisopras, ada damar bedolah, nothing. He just collect, process it, enjoy it. Tetapi pada waktu dia tidak berdamai dengan Allah yang sengaja dengan rendah hati turun dari surga, berjalan di Taman Eden di hari yang sejuk, Allah berkata, di mana kau? Aku bersembunyi, aku takut. Karena aku telanjang. Langsung pertanyaannya Tuhan. Nembak dan tidak pakai alegori. Kamu makan buah yang dilarang ya? Langsung dia bela diri. Keluar motivasinya dia. Kamu sih kasih perempuan. Dan perempuan itu yang bikin aku makan. Dia main blaming game. Dia nggak berani ngadepin dirinya sendiri. Orang kalau berdosa nggak berani ngeliat dirinya. Itu tuh sifat manusia lama tuh. Kayak di Roma 8 ayat 5-9 jelasin ciri-ciri manusia lama kita itu kayak apa. Sebab mereka yang hidup menurut daging. So life is a choice ya. Memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jelas manusia kedagingan kita itu manusia lama. Our flesh, our old man itu sama. Kepikirannya cuma nafsu dagingnya. Mana ada Yesusnya? Roh Kudus juga nggak ada memori dia, because dia nggak bisa bergaul sama Roh Kudus. Jadi waktu Adam tidak mau berdamai dengan Allah, dia terpaksa harus keluar dari Taman Eden. Taman Eden mesti diproteksi karena di tengahnya ada pohon kehidupan yang dua-duanya ini dilarang dimakan, harus dipiara, harus di-maintain, tapi nggak boleh dimakan buahnya. So Adam di luar Taman Eden, dia berkenalan yang namanya dengan lack, kekurangan, kemiskinan. Kerja keras cari nafkah. Dengan peluh kau cari rezeki. Karena dosamu, karena kau dengar perkataan istrimu, bukan perkataanku. Tanah ini terkutuk sekarang. So dia mesti mengelola kehidupan dia dari tanah terkutuk. Makanya dengan peluh dan semak belukar dan rumput berduri makanan. You see, kalau kita tidak hidup, kenapa kita mesti hidup dengan iman? Because kita ada pola pikir kita tuh pola pikir di luar Taman Eden. Melalui keselamatan Yesus Kristus mati di kayu salib, kita dikembalikan ke Taman Eden. Cuman pola pikir kita masih perlu diperbaharui. Roma 12 ayat 2. Dengan cara bersembahkan tubuhmu. Roma 12 ayat 1. Sebagai persembahan yang hidup, ibadah yang sejati. Come holy every day. Untuk bersama Tuhan. Di situ pikiran kita diperbaharui. Kalau tidak, roh kita di Taman Eden, badan kita ada di semak belukar di tanah terkutuk. Ini yang menyebabkan jemaat yang nggak bisa menerima. Aku cari uang setengah mati, kerja keras setengah mati, pakai peluh. Kok enak aja Tuhan minta 10% perpuluhan. Enak aja Tuhan minta persembahan khusus.
Nah, persembahan khusus perpuluhan adalah sistem ekonomi kerajaan surga yang dilambangkan Taman Eden. Tetapi di tanah terkutuk nggak ada perpuluhan. Nah, nggak bisa diperpuluhkan juga. Perpuluhan harus dari apa yang Tuhan beri. So it's totally di kehidupan ciptaan baru harus kehidupan di Taman Eden, di mana Allah menyediakan segala-galanya. Kita kelola kehidupan bersama Tuhan. Kembali seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Nah, kita dikasih model Adam yang perfect yang kayak apa? Yaitu Adam terakhir, Yesus Kristus. Makanya Yesus datang pada waktu dia mulai pelayanan, satu kata aja yang dikatakan, suatu undangan. Come, follow me. Mari, ikut aku. Nggak ada undangan lain, just follow him. Artinya ngikutin cara hidup dia, ngikutin nilai hidupnya dia, ngikutin perilaku dia, ngikutin gaya hidup dia, bagaimana dia bergaul dan berada dalam hubungan intim dengan bapaknya 6-7 kali per hari. Nah, ini yang diikutin sama 12 rasul. That's why they can do exactly apa yang Yesus lakukan. Nah, ini yang kita mesti tiru. Kalau tidak, daging kita dominan. Dan kita akan lihat kebinasaan. Daging kita cuma tahu tanah yang terkutuk, yang penuh dengan semak duri. Roh kita taunya Taman Eden. So people of God, when we live by faith, not by sight, orang benar hidup karena percaya, bukan karena melihat loh. Itu hidupnya di Taman Eden. Style kita mesti seperti Adam waktu di Taman Eden sebelum kejadian 3 terjadi. Kita hidup dalam provision, kita hidup dengan Allah Jehovah Jireh, kita hidup dengan Allah El Shaddai. Kita nggak usah kerut-kerut pikiran bagaimana menciptakan kekayaan. God create. Allah ciptakan kekayaan. Kita cuma disuruh kelola. Dan caranya kita supaya setia mengelola. Bukan menjadi pemilik. Persembahan persepuluhan, persembahan kasih buah sulung. Itu hanya alat untuk nguji bahwa hati kita bukan pemilik, tapi pengurus harta kekayaan Tuhan di bumi. Karena kalau kita mati pun 1 sen gak akan kita genggam di peti jenazah. Bukan dikasih apapun gak kepegang sama tuh jenazah, betul? Yang pegang anak cucu dan keluarganya. Tetapi jenazah yang kerja keras dengan peluh gak pegang apa-apa. So, living by faith is living by provision. What is the rest? Lepaskan sistem Mesir, sistem Firaun, and trust God. Dengan hidup, pakai sabat seminggu sekali 24 jam, you don't work. Just spend time, di replenish, diisi ulang dengan hadirat Tuhan. Untuk menjalankan kehidupan seminggu, berada bersama Bapak kita. Amin. So, kalau kita ngikutin daging kita, hidup kita maut yang kita lihat. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bukankah anak-anak Allah dipanggil Tuhan sebagai pembawa damai sejahtera? Matius 5 ayat 9. Kalau orang stres kepikiran, gak mungkin bawa damai. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. We are enemy. Daging kita tuh musuhnya Tuhan. Itu bagian yang Tuhan gak pernah ciptakan. Tetapi yang diciptakan oleh kerjasama Adam dengan iblis. Itu manusia lama. Makanya itu mesti berlalu. Dan dikasih ciptaan baru. Nah, live by the newness of man. Hiduplah dengan manusia baru itu. Dan kemudian dikatakan bahwa mereka yang hidup dalam daging gak mungkin berkenan pada Allah. You know, Ibrani 11 ayat 6, barang siapa datang kepada Allah harus percaya Allah itu ada. Karena kalau kau tidak hidup dengan iman, kamu gak berkenan pada Allah. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh percaya Allah ada, kamu akan terima upahnya. Kita kejar Allah by faith. We know God is with us. Kan gak kelihatan. But you know, Allah itu ada. Dan Immanuel dengan kita. Nah, kalau kita hidup sehari-hari seperti itu, maut tidak akan menyertai kita, tapi Roh Kudus akan memiliki kita dan menguasai kita. Sebab dikatakan, jika orang gak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. So, bagaimana hidup di Taman Eden, di dunia saat ini, in Indonesia saat ini, masa pandemi? Anda mesti dipenuhi Roh Kristus. Jadi kunci hidup bersama Tuhan, itu tiap hari diisi, di-replenish dengan hadiratnya. Being in His presence. Makanya saya ngerti sekali kalau Daud berkata, well, you know what? Sehari di tengah-tengah musuh mengepung dia ngomongnya apa? Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari tempat orang-orang fasik. Bagaimana di tengah problem, Daud gak doanya kayak gini, singkirkan orang-orang jahat itu, berhentikan masalah ini. No, yang dia minta cuman 1 hari di pelataranmu, jauh lebih indah daripada 1000
1000 hari di tempat lain. Tuhan, keinginanku berada di dalam tempat kediaman-Mu. Satu hal yang kurindu, berada bersama Engkau. Kenapa? Sebab di dalam hadirat Tuhan, apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Baru kita ngalami peperangan itu milik Tuhan. Kita berada di bawah kepak sayapnya, being in His presence. So hari ini saya kasih tahu pada Anda semua, jangan main-main sama manusia lama itu. Fokus membangun otot daripada manusia baru itu, otot mendengar suara Tuhan. Manusia baru itu sukanya dengar suara Tuhan. Dombaku mengenal suaraku, dan aku kenal dombaku dengan namaku. So Yohanes 10 itu adalah cara-cara, ciri-ciri domba yang hidup di Taman Eden. Okay, in the place of abundance. Karena aku datang memberi kau hidup berkelimpahan. So, kalau sampai kita ketakutan, basically di 2 Timotius 1 ayat 7 di terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saya suka sekali. Kalau kita ketakutan, manusia lama kita itu yang menguasai kita. Kita dipimpin manusia lama. Itu yang gak suka orang-orang yang hidup dengan iman. Karena orang yang hidup dengan iman itu ekstravagan. Karena kita kelas skalanya Tuhan pekerjaan kita. Right? Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita jadi penakut. Sebaliknya roh Allah membuat kita jadi kuat. Penuh dengan kasih. Karena iman bekerja dengan kasih. Dan dapat menahan diri. Kalau bahasa terjemahan TB itu dan pikiran yang tertib. Itu kurang mantap itu terjemahnya. Yang betul saya cek dengan all the other English version of the Bible. You have self-control. Kalau Anda tidak dikuasai roh takut, Anda akan punya roh kasih. Anda punya roh Allah dan membuat Anda to have self-control. Bisa tahan diri dan tidak dikontrol nafsu. Karena manusia lama itu selalu penuh nafsu. Sebab itu saya mengingatkan kau untuk memperhidup karunia yang diberikan Allah kepadamu pada waktu saya letakkan tangan ke atasmu. Dan kita hidup dengan karunia Roh Kudus. Sama kayak Daniel di Babel. Anak muda ini hidup kaya gara-gara karunia menerjemahkan mimpi. Yusuf dari budak Potifar menjadi tangan kanan, second man in command, menjadi mangku buminya Firaun because the gift of interpreting the dream, menerjemahkan mimpi. So Amsal berkata, karunia Roh Kudus membawa kita ke istana raja. So it's about time the church untuk mengobarkan karunia Roh Kudus yang sudah kita terima melalui penumpangan tangan dari hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus ke gereja kita. So sebab roh Allah roh yang Allah berikan pada kita bukan roh yang membuat kita jadi penakut loh. Sebaliknya, roh itu bikin kita kuat, penuh dengan kasih, dan kita bisa ada self-control. Kita bisa nahan diri. Oleh sebab itu jangan malu kamu beri kesaksian tentang Tuhan. There's no shame of the gospel. Dan jangan juga malu mengenai saya yang dipenjarakan, kata Paulus. You see, ini rasul kerjanya keluar masuk penjara, bukan keluar masuk hotel bintang 5 loh. And dia nggak malu berada di situ karena dia di situ karena Injil. Sebab sebaliknya, hendaklah engkau dengan kekuatan dari Allah turut menderita untuk kabar baik ini. How many of you know, kalau kita hidup sesuai firman, kita akan alami persecution, aniaya, pencobaan, ujian. So, saya bisa konklusikan seperti ini. Dari pengalaman saya menjadi juru bicaranya Tuhan untuk anak kecil itu bisa masuk ke international school di Jakarta yang uang sekolahnya 300-400 juta. Ini dia bisa masuk ke situ dengan basically hampir nggak bayar apa-apa. And you know, I said to the mother, faith always works against reality. Iman tuh selalu lawan fakta dan realita. Karena faktanya kita nggak ada uang. Faktanya nggak mungkin kita bisa ke sekolah itu. Faktanya mana mungkin. Nanti kita dianggap apa? But fear is always against faith. Yang bekerja, next slide please. Yang bekerja dengan kasih. You know, saya nggak pernah melihat such a beautiful presence of God di keluarga itu saat ini. Gara-gara anaknya mengalami mujizat, bisa sekolah SMA internasional. Yang dia nggak mungkin, dia nggak ada tabungan 3 juta aja dia nggak punya. Tapi anaknya sekolah ke sekolah itu, you know. And dia mulai belajar knowing who she is.
Sekarang maminya bertobat gara-gara apa yang Tuhan kerjakan di putranya. Nah, dari iman yang kandas menjadi iman yang mulai bersemi. Kita belajar ya dari Petrus, orang yang selalu keras kalau ngomong, paling nonjol, tapi kandas imannya di tengah danau. Di Matius 14 ayat 28 sampai 30, lalu Petrus berkata, kalau engkau memang Yesus, suruh dong saya datang berjalan di atas air. Dan Yesus senang, tenang aja ngundangnya, datanglah. Kalau Yesus bahasa Inggrisnya come, no explanation, just come. Itu satu kata come ada powernya tuh. Jadi Petrus turun dari perahu berjalan di atas air dan datang kepada Yesus. Tapi waktu Petrus melihat betapa besarnya angin di danau itu, matanya ngelihat. Ya takut. Takut selalu berhubungan dengan manusia daging kita. Dan mulai tenggelam dan teriak, Tuhan tolong. Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih tahu ya. Kalau kita berjalan dengan iman, itu selalu menyinggung perasaan orang manusia kedagingan. Selalu menyinggung. Fear is offended by faith. Jadi kalau Anda punya visi dari Tuhan, dan banyak orang against it, dengerin baik-baik kata-kata mereka. Are they offended dari visi yang Allah berikan pada kita? Kok dia jadi marah-marah? Kita ingat tadi dari Yohanes 12, bagaimana Yudas Iskariot tersinggung oleh imannya Maria. Kalau Maria nggak kasih minyak narwastu, itu tersinggungnya nggak keluar loh. Dengan kata lain, iman membongkar isu-isu yang ada di hati orang yang tak beriman. Saya merasa bahwa Tuhan akan bawa Pak Timothy dan GBI City of Love untuk a level that is higher, broader, ke lapangan yang lebih luas, ke area teritori lebih luas, di mana dampak pengaruhnya apa yang Tuhan taruh di hati Pak Timothy akan mulai kerasa oleh orang-orang di luar tempat di mana saat ini, lingkungan ini, komunitas ini berada. God will extend you, God will spread His wing and stretch your faith untuk terbang tinggi dan keluar dari kenyamanan yang sudah mapan saat ini. And that's what God is saying to me. And ini saya tidak rencanakan, just bubbling over. Tuhan akan Pak Timothy, pengaruhnya akan mulai dikenal. This is the year, this is the time. And you just take my word. Nanti Tuhan yang akan membuat Anda melakukan apa yang Anda nggak biasa lakukan. I don't know. Just take it and this is what God put in my heart. Tapi kalau sampai ada yang tersinggung, you know what it is. Okay? Yudas Iskariot tersinggung sama imannya Maria. Si perempuan dengan persembahan minyak narwastu yang mahal, yang nilainya kata Yudas Iskariot 1 tahun punya gaji loh itu. Itu persembahan yang ekstravagan. Persembahan yang ngancam Yudas Iskariot. Kasih agapenya Allah di hatinya Maria kepada Yesusnya ngancem kehidupan daripada Yudas Iskariot. Kenapa? Karena saya tahu. Kalau Maria nggak kasih hadiah yang mahal kayak begini, nggak mungkin gejolaknya hati frustrasinya si Yudas keluar loh. He was offended by Jesus, he was offended by Mary, dan dia berkata, tahu gini, tahu orang kasih orang miskin. No, karena di kalimat tersebut di Yohanes 12, mereka tahu bahwa Yudas pencuri. Dia mau itu uang 300 dinar ada di kasnya untuk dia pakai dan curi. Dia cuma peduli kulitnya sendiri. Dia serakah. Dia nggak pusing sama orang miskin. Bagaimana orang pencuri peduli sama orang miskin? So kita lihat di sini bahwa tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini nggak dijual aja 300 dinar? Dia tahu harga pasarannya. Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Dan Yudas tersinggung, tapi dia sembunyiin rasa tersinggungnya. Dia menolak untuk jujur dengan kondisi hatinya. So Yudas pakai topeng. Apa topengnya? Hati seorang misionari. Hatiku itu pelayanan misi. Hati-hati. Kalau dia udah agitated, irritated dengan the intimacy yang gila-gilaan dari Maria, something is cooking. Ada sesuatu di hati dia yang gak beres, yang dia tutup-tutupi dengan kerohanian. So hal itu dikatakan
oleh Yudas, bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, tetapi karena dia maling. Dan dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas. Tentu dia hungry of money dong. Dia kepingin kasnya penuh dong. Loh kok disiram ke kepala Yesus sampai telapak kaki dan dilap pakai rambutnya Maria. So Yesus berkata, sudah biarkanlah Maria melakukan hal itu. Itu mengingat, ini prophetic act untuk mengingat penguburanku. Bahwa Yesus akan mati. Dia udah kasih tahu. And Yesus ini nyindir loh sebetulnya. Kamu kan Yudas yang bikin aku dikubur. Tapi hatinya udah penuh sama iblis. Hatinya serakah, udah gak kerasa lagi emosinya. Maria memperoleh sesuatu yang Yudas gak punya. Apa itu? Keintiman dengan Yesus. Untuk Anda mau kasih persembahan dengan harta paling mahal bagi hidupmu, you must love Jesus so much. Yudas Iskariot hanya karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan selalu pada kamu. Dia tersinggung dengan perkataan Yesus itu. Dia hilang undangan untuk intim dengan Yesus di momen itu. Dia buang untuk mengejar kekayaan. Dan Yudas Iskariot ternyata hanya hubungannya sama Yesus di mana? Dia di luar hatinya Yesus. Dia dekat. Dia tahu segala yang Yesus lakukan. Tapi dia gak bisa sentuh hatinya Yesus. Dan dia gak mau Yesus sentuh hatinya dia. Lain sama Maria. Maria terbuka hatinya. Dia berikan seluruh hidupnya untuk Yesus menjadi hartanya Maria. Lain sama Yudas Iskariot. Being close to God doesn't mean you know God loh. Saya nggak mau in the proximity of Jesus. I want to be one with Jesus. Itu yang kita rindu. So, apakah Tuhan Allahmu besertamu malam hari ini? Keintiman dengan Tuhan adalah ancaman bagi manusia daging. Kita berdoa malam hari ini. Saya mau tutup dengan pertanyaan ini bagi Anda semuanya. Betapa pentingnya bagi Anda untuk intim dengan Tuhan versus melakukan pekerjaan besar-besaran bagi Tuhan, yet hati Anda jauh dari Tuhan. Yudas dekat tapi jauh dari Tuhan. Yudas badannya dekat tapi hatinya jauh. Pertanyaan ini Tuhan tanya kepada Anda malam hari ini. Apakah engkau akan rendah hati dan mengakui bahwa Maria itu, orang-orang seperti Maria, ada orang-orang yang betul-betul hidup karena percaya siapa yang dia sembah. Kalau kita penuh kekhawatiran, kalau kita penuh kecemasan, di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah kepenentuan, di tengah-tengah kita nggak tahu apa yang terjadi resesi di 2023, seluruh dunia lagi panik, nggak tahu bagaimana menghadapi kekurangan. Apakah Anda mengizinkan kecemasanmu? Yang bentuk manifestasi kecemasan Anda di depan orang itu seperti Anda orang bertanggung jawab dengan keuangan, dengan bagaimana hidup. Atau Anda memilih untuk diinspirasi, diilhamkan dengan orang-orang yang hidup karena percaya, rendah hati dan percaya menyerahkan hidupnya total pada Tuhan. Which one are you choosing? Yang mana Anda pilih? Be inspired or offended oleh iman orang-orang yang mencintai Tuhan dan memberkati dan berkorban, menyatakan ekspresi cintanya dengan secara ekstravagan. Tuhan Yesus, seringkali kami tergoda untuk berjalan dengan pengertian kami sendiri. Sepertinya kami hati-hati untuk kelihatan bertanggung jawab karena faktanya situasi tidak baik. Kita mesti berhikmat, padahal kita ketakutan, takut kurang. Walaupun seringkali kita bisa tersinggung sama orang yang setia, terus memberi perpuluhan, setia, terus membeli persembahan buah sulung, setia menabur di pekerjaan Tuhan. Dan mereka hidupnya pas-pasan tapi sukacita dengan Tuhan. Seringkali kita tersinggung sama mereka. Aku berdoa malam hari ini, kita mau buka hati kita mau lepaskan ketakutan, dan kita mau hidup di dalam keintiman dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan dan disertai Tuhan, kita memperkuat iman kita.
Seperti Daud di 1 Samuel 30. Waktu nyawanya hampir habis ditimpukin batu rakyat, Daud memperkuat imannya di dalam Tuhan. Daud bukan menjauh dari Tuhan, semakin mendekat. Biarlah kita terilhami, terinspirasi oleh kehidupan Daud yang menakutkan Saul. Saul terancam sama Daud karena dia tahu Tuhan menyertai dia dan tidak lagi menyertai Saul. Kehidupan bersama Tuhan mengancam orang-orang yang hidup dalam kedagingan. Malam ini biarlah kita terbuka rentan. Kalau kita sering dicekam oleh ketakutan dan kekhawatiran, malam ini kami lepaskan. Kami berikan kepadamu Tuhan segala yang kau takuti, yang kau khawatirkan. Karena Allah gak beri pada kita roh ketakutan. Tapi kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Dan percaya Tuhan sudah bereskan. Karena Allah telah berfirman. Aku lepaskan roh iman ini kepada seluruh jemaat terkasih yang dikasihi Tuhan malam ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa syukur. Amin.